Kita beralih ke informasi lainnya, Megawati Soekarno Putri melempar gurauan kepada Puan Maharani untuk menggantikan posisinya sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Gurauan di Rakernas kelima PDIP itu boleh jadi sinyal Megawati akan memberikan tongkat estafet kepemimpinannya kepada Puan Maharani. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri berkelakar saat menyampaikan pidato politiknya di Rapat Kerja Nasional kelima partai di kawasan Ancol, Jakarta Pusat pada Jumat 24 Mei 2024. Dalam sebuah gurauan, Megawati meminta anaknya Puan Maharani menggantikan posisinya sebagai Ketua Umum partai. Terus kalau di kita ada Mbak Puan. Mbak Puan, saya bilang pada Mbak Puan sebagai Ketua DPR, wah pergi ke luar negeri terus. Tapi itu kerja loh, bukannya jadi turis. Jadi saya kalau beliau pamit kemarin ikut di Bali, lalu kapan itu ke Meksiko. Jadi terus saya bilang gantianlah sama saya deh yang jadi anggota ketua DPR, kamu yang jadi ketua umum. Lo enak-enak aja, masa saya yang disuruh nongkrong di sini terus keadaannya gonjang-ganjing nggak jelas. Kelakar Megawati tidak hanya mencairkan suasana Rakernas, tapi juga memantik tanya. Inikah sinyal Megawati sedang menyiapkan kursi Ketua Umum untuk Puan Maharani kelak? Diakui posisi Megawati sebagai Ketua Umum partai seperti tak tergoyahkan. Kali terakhir kembali didapuk sebagai Ketua Umum untuk periode 2019-2024. Megawati menuai dukungan secara aklamasi dalam sidang paripurna yang dihadiri 34 Dewan Pimpinan Daerah dan 514 Dewan Pimpinan Cabang. Pengukuhan itu berlangsung tertutup di Denpasar, Bali pada Kamis malam 8 Agustus 2019. Pengukuhan itu sekaligus mendudukkan Megawati untuk kesekian kali sebagai Ketua Umum partai sejak PDI Perjuangan berdiri pada 1999 silam. Bahkan jika dihitung sejak PDI Perjuangan masih bernama PDI, maka Megawati telah memimpin partai tersebut mulai dari 1993 atau sudah lebih dari 30 tahun. Mengingat perjalanan Megawati menahkodai PDI Perjuangan yang sudah sedemikian panjang, maka masuk akal bila Megawati mulai memikirkan sosok penggantinya. Apalagi desas-desus soal siapa pengganti Megawati untuk kursi Ketua Umum PDI Perjuangan sudah beberapa kali mencuat. Kalaupun kini nama Puan Maharani disebut-sebut sebagai kandidat kuat pengganti Megawati, itu karena Puan dianggap sudah menjalani periode masa pendidikan dan persiapan secara matang. Bercermin dari semua itu, Terah Soekarno pun dinilai masih memiliki posisi yang kuat untuk menjadi Ketua Umum berikutnya. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri melempar canda kepada anaknya Puan Maharani untuk bertukar posisi dengannya sebagai Ketua Umum partai. Gurauan itu pun disambut riuh hadirin Rakernas kelima PDI Perjuangan yang digelar di Ancol, Jakarta. Di balik seloroh itu, Megawati disebut-sebut tengah mempersiapkan kursi Ketua Umum untuk Puan Maharani. Untuk membahasnya pemirsa, kami telah bergabung dengan pakar politik, tepatnya pakar komunikasi politik, yaitu ada Bung Muhammad Kadori. Selamat sore Bung Kadori. Sore, bisa. Ya, Bang, kalau misal kita melihat apa yang disampaikan Bu Megawati ketika dalam pidatonya, seserius apa sih nanti akan memberikan tongkat kepemimpinan PDIP kepada Puan Maharani? Saya kira kita harus menunggu sampai dengan berakhirnya Rapat Kerja Nasional ini ya, supaya kita bisa bandingkan dengan pidato penutup. Jadi kalau kita bicara Rakernas, rasa-rasanya tidak cukup hanya membaca tondo-tondo itu dari 1 atau 2 hari saja.
atau pidato awal saja, tetapi juga sikap-sikap politik, kehadiran-kehadiran dan ketidakhadiran dalam berbagai event itu harus dilihat juga. Memang Mas Nanan misalnya ya, yang notabene juga aktif di PD Perjuangan dan sering digadang-gadang juga sebagai salah satu calon ketua umum, tidak hadir pada acara hari pertama, tetapi kan bukan mustahil akan muncul di hari terakhir. Untuk perbandingan pada tahun 2023, pada saat Rakernas pada bulan September, itu hari pertama Mbak Puan hadir, tetapi pada hari terakhir itu Mbak Puan justru tidak hadir. Padahal sikap politik yang lebih menentukan itu ada di munculnya diumumkan pada hari terakhir. Ya, pada hari terakhir itu kan sikap tegas dari Bu Megawati untuk memajukan Mas Ganjar sebagai calon presiden, dan waktu itu sempat nyindir juga bahwa ada yang berusaha mengajukan pasangan Prabowo Ganjar. Enak aja kata Bu Mega begitu. Nah, kita tahu pada tahun lalu itu sebetulnya Mbak Puan termasuk orang yang juga mendukung gagasan Prabowo berpasangan dengan Ganjar, dan ketidakhadiran Mbak Puan pada hari terakhir tahun 2023 itu menurut saya sebuah tondo bahwa Bu Mega dan Mbak Puan pada waktu itu berbeda pendapat mengenai peta calon presiden dan wakil presiden. Jadi saya kira ojo ke susu, ya kita tunggu dulu hari terakhir bagaimana konstelasi pada saat itu untuk membuat kesimpulan yang lebih pasti. Baik, tapi kalau kita kalau kepastian kan kita masih menunggu, tapi kalau berandai-andai Bang, artinya kita ngomongin peluang dari Mbak Puan ini menggantikan posisi Bu Mega sebagai Ketua Umum Partai PDI Perjuangan ini seperti apa? Oke, jadi menurut saya hampir pasti bahwa penerus Bu Mega, kalaupun memang akan ada penerus ya, artinya Bu Mega masih ada, lalu kemudian ada proses suksesi, itu harus kepada keluarganya Bung Karno atau terahnya Bung Karno. Nah, di PDI Perjuangan pada hari ini, anak Bu Mega yang aktif di PDI Perjuangan itu dari 3 orang itu hanya 2, yaitu Mbak Puan dan Prananda Prabowo atau Mas Nanan. Ya. Nah, sebelum Pilpres 2024 berakhir, saya punya teori bahwa Mbak Puan itu akan lebih didorong untuk berkiprah di pemerintahan, misalnya sebagai ketua DPR atau posisi-posisi yang lain. Dan Mas Nanan yang akan diproyeksikan untuk menjadi ketua umum PDI Perjuangan. Tetapi Mas Nanan bisa jadi ketua umum PDI Perjuangan itu apabila Mas Ganjar menang, ya, sehingga kemudian Mas Nanan itu akan memiliki pendukung politik yang kuat. Ya. Tetapi dengan kekalahan Ganjar di Pilpres 2024 ini, bisa jadi konstelasinya udah berubah, karena sudah tidak ada lagi tokoh yang bisa mendukung Mas Nanan sebagai ketua umum PDI Perjuangan, tokoh yang kuat yaitu presiden. Maka kemudian kelihatannya Bu Mega bisa saja realistis bahwa ya perjalanan politik ke depan yang memang notabene punya posisi politik dan bisa maju tanpa katakanlah backup tokoh tertentu adalah Mbak Puan begitu. Tetapi kan pernyataan Bu Mega ini kan dalam konteks bercanda. Jadi kita juga tidak bisa menganggapnya sebagai sebuah kesimpulan yang final gitu. Apakah ini bercanda atau ini sebetulnya pesan tersirat? Kita nggak tahu. Jangan-jangan kalau cuma bercanda kan artinya kita kecelek gitu. Tapi kalau dibaca secara tersirat bahwa ada pesan Mbak Puan potensial ketua umum, tidak salah juga. Tapi kesimpulannya tidak bisa 100%. Kesimpulan tidak bisa 100%, tapi kita ingin menakar mengenai seberapa matang sosok Puan Maharani ini bisa memegang kekuasaan ataupun memegang amanat sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan sebagai penerus sang ibunda. Tergantung dari kriteria yang akan dipakai ya. Pertama kalau bicara Bu Mega, kita tahu Bu Mega itu posisinya kecenderungannya itu ideologis dan agak kaku ya. Nah, itu lebih mirip dengan Mas Nanan kalau menurut saya. Mbak Puan itu gaya berpolitiknya lebih mirip dengan Pak Taufik Kemas, ayahanda beliau yang dulu pernah jadi ketua MPR. Nah, kalau kita kembali kepada sebelum Pilpres 2024, saya melihat bahwa Bu Mega itu lebih nyaman kalau PDI Perjuangan dengan segala keberaniannya, katakanlah begitu ya, dengan posisi sulit pun jadi oposisi pun juga berani, itu mungkin PDI Perjuangan akan lebih cocok di tangan orang seperti Mas Nanan. Tetapi dengan realita politik bahwa pada hari ini Mas Nanan bahwa Ganjar kalah, kemudian Mas Nanan nanti kalau dia maju sebagai ketua umum, mungkin pengalaman pemerintahannya jauh lebih terbatas dibandingkan dengan Mbak Puan, karena kita tahu bahwa Mas Nanan tidak maju anggota DPR, tidak jadi menteri,
Dan karena itulah kemudian memerlukan dukungan politik yang kuat. Bahkan Mas Nanan ini kan jarang tampil ya. Jauh kalau dibandingkan dengan Mbak Puan yang sering tampil baik sebagai pribadi, sebagai ketua PDI Perjuangan maupun sebagai ketua DPR. Artinya sudah sangat-sangat berproses ya dalam mengarungi dinamika politik Indonesia. Maka kemudian menurut saya Bu Mega juga sedang dilema. Artinya kalau tipikal yang beliau inginkan itu tidak ada di sisi Mbak Puan, tetapi kalau bicara realita politik, pada hari ini yang sudah notabene dikenal oleh pengurus PDI Perjuangan dan berinteraksi dengan intens, selalu punya jabatan publik itu adalah Mbak Puan, begitu. Jadi menurut saya sih barangkali sebetulnya Bu Mega juga belum mengambil kesimpulan yang final mengenai siapa yang akan dijadikan penerus beliau di PDI Perjuangan. Apalagi kalau misalnya Bu Mega saya lihat masih sangat bersemangat ya dan api tak kunjung padam itu menurut saya sih bisa dimaknai dalam dua hal loh. Ya. Pertama dalam konteks perlawanan melawan katakanlah yang berkuasa saat ini maupun yang akan berkuasa yang akan datang gitu ya sebagai oposisi, dan nostalgia seolah-olah sekarang ini beliau kembali ke masa lalu ketika melawan Pak Harto begitu. Tetapi sebetulnya api yang tak kunjung padam itu sebetulnya menggambarkan Bu Mega sendiri bahwa Bu Mega itu adalah api yang tak kunjung padam itu. Jadi api merapen itulah Bu Mega. Jadi Bu Mega ini belum pantang surut menurut saya untuk menjadi ketua umum PDI Perjuangan. Apalagi Bu Mega merasa bahwa orang-orang semua takut dan yang berani cuma dia sendiri begitu. Jadi saya tidak melihat Bu Mega akan mundur dalam waktu dekat ini. Baik, terima kasih Aditya. Bung Kodari atas waktunya telah berdialog bersama kami dan kita masih akan menunggu apakah Bu Mega masih dengan api yang tak kunjung padamnya memegang tampuk kepemimpinan atau diserahkan kepada kedua anaknya.